Hai Church, Shalom. Jumpa lagi dalam program Aku dan Keluargaku. Hari ini saya mengambil tema takut akan Tuhan dimulai dari keluarga. Kalau minggu lalu kita belajar bagaimana menghormati orang tua itu akan membuat kita menjadi generasi yang berbahagia. Nah, Ham sebagai anak Nuh tidak menghormati Nuh. Bahkan anak Ham yang bernama Kanaan itu pun dikutuk oleh Nuh karena perbuatannya yang membuat Nuh marah di saat Nuh tak sadarkan diri karena mabuk. Apa yang terjadi dengan keturunan Ham dan Kanaan? Keturunan seperti apakah yang akan mereka hasilkan ketika mereka tidak hidup seperti perintah Tuhan? Di dalam Kejadian pasal 10 ayat 6-9, saya akan bacakan. Keturunan Ham ialah Kus, Misraim, Put dan Kanaan. Keturunan Kus ialah Seba, Hawila, Sabta, Rameah dan Sabteka. Anak-anak Rameah ialah Sheba dan Dedan. Kus memperanakkan Nimrod. Dialah yang mula-mula sekali orang berkuasa di bumi. Ia seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Sebab itu dikatakan orang seperti Nimrod, seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Nimrod adalah anak Kus. Jadi Nimrod adalah cucu dari Kanaan. Saudara, kalau kita sepintas membaca firman yang kita baca barusan, kita akan berpikir bahwa Nimrod adalah seorang yang mendapat kasih karunia dari Tuhan. Dia seorang yang dikenan oleh Tuhan. Namun kita harus membaca dengan seksama, apa sih maksud di hadapan Tuhan? Kalau kita melihat ayat berikutnya di dalam Kejadian pasal 10 ayat 10-11 dikatakan demikian. Mula-mula kerajaannya terdiri dari Babel, Erech dan Akad, semuanya di tanah Sinear. Dari negeri itu ia pergi ke Asyur, lalu mendirikan Niniwe, Rehoboth, Ir, Kalah. Saudara, kalau kita membaca ayat ini, kita tidak asing dengan Babel dan juga Niniwe. Nimrod adalah seorang pemimpin besar yang memulai kerajaan Babilonia dan Asiria. Nah, kedua kerajaan ini merupakan dua kerajaan yang sangat besar yang menentang Tuhan dan umat Tuhan. Jadi sebenarnya kalau kita melihat ayat 10-11, kalau kita membaca di ayat sebelumnya bahwa Nimrod ini adalah pahlawan yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Dan kota yang dibangun adalah Babel dan juga Niniwe. Dan kota-kota yang dibangun adalah melambangkan tentang pemberontakan kepada Tuhan. Jadi arti di hadapan Tuhan adalah bahwa Nimrod ini bukan orang yang dikenan oleh Tuhan. Tetapi Nimrod ini adalah orang yang melawan Tuhan. Nimrod terlibat dalam pembangunan sebuah menara yang terbuat dari batu bata yang dibakar dan direkatkan oleh Ter untuk membangun sebuah puncak yang ujungnya sampai ke langit. Dan maksud dari pembangunan piramid ini adalah untuk mencapai Tuhan. Ketika Tuhan melihat apa yang dilakukan oleh manusia di bumi, Tuhan menyadari bahwa ini adalah upaya untuk menentang pemerintahan Tuhan. Maka Tuhan mengacaukan manusia dengan mencampur adukkan bahasa mereka. Akibatnya, orang-orang ini meninggalkan bahasa mula-mula dan mereka menggunakan bahasa yang berbeda-beda, kemudian mereka menyebar ke seluruh dunia. Nah, kota yang dikacaukan oleh Tuhan disebut dengan Babel, yang berarti kacau. Karena itulah tempat di mana setiap keluarga menerima bahasa yang berbeda. Nah, saudara, Nimrod ini adalah prototipe
antikristus. Antikristus masa depan akan bertindak dengan cara yang sama untuk menentang Tuhan dan mencoba mengambil alih pemerintahan kerajaan Tuhan. Saudara, Nimrod ini tahu akan kutuk yang diturunkan kepada kakeknya, bahwa kakeknya yaitu Kanaan akan menjadi hamba. Dan Nimrod ini berusaha sekuat tenaga supaya dia tidak menjadi hamba. Nimrod tidak ingin menjadi hamba. Nimrod tidak ingin kutukan itu sampai kepada dirinya. Dan Nimrod ingin menjadi lebih kuat dan orang lain yang menjadi hambanya. Sehingga orang lain akan berkata, Nimrod adalah orang terkuat di bumi. Saudara, apa yang dilakukan oleh Nimrod membuat Nimrod hidup di dalam kesombongan dan ingin melawan Tuhan. Tanpa kita sadari, saudara, spirit Nimrod ini juga ada di dalam keluarga, bahkan ada di dalam gereja. Ketika anak kita lahir, kita mungkin akan berkata, wah, kamu ini ganteng sekali mirip papa, kamu ini cantik sekali mirip dengan mama. Cara jalanmu itu seperti cara jalannya papa loh. Nanti kamu kalau gede jadi ya seperti papa. Dan betapa bangganya kita sebagai orang tua kalau kita bertanya atau orang lain bertanya kepada anak-anak kita dan anak-anak menjawab, oh aku nanti kalau besar mau jadi seperti papa, aku mau jadi seperti mama. Dan itu sebuah kebanggaan di dalam kehidupan kita. Bahkan tanpa kita sadari, kita pun memaksa anak-anak kita untuk melanjutkan apa yang kita kerjakan. Bahkan ketika anak-anak kita menjadi anak-anak yang berhasil, anak-anak yang sukses, anak-anak yang diberkati, kita melihat mereka dengan tatapan yang penuh dengan kebanggaan. Dan tanpa kita sadari, itu menjadi sebuah kesombongan yang tidak terlihat. Kita merasa bahwa anak-anak kita yang berhasil itu karena kita. Saudara, ketika kesombongan menjadi pemicu kita bangga akan kehidupan yang kita alami, itu akan menjadi sesuatu hal yang sangat berbahaya. Kita akan berkata bahwa semua yang aku alami ini karena aku bisa, karena aku mampu. Dan itu menjadi sebuah hal yang sangat mengerikan di dalam kehidupan kita, saudara. Karena tanpa kita sadari, kita bersikap, kita bertindak seperti Nimrod. Sebagai orang tua, mari bawa anak-anak kita untuk mengenal jalan-jalan Tuhan. Sehingga mereka menjadi seperti Kristus. Bukan seperti yang kita mau. Anak-anak tidak menjadi seperti kita. Tetapi biar anak-anak menjadi seperti Kristus. Sehingga kalau anak-anak diberkati, itu karena Tuhan. Jadikan mereka generasi yang seperti Tuhan. Jadikan mereka generasi yang hidup takut akan Tuhan. Nah, bagaimana caranya supaya anak-anak ini menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan? Matius 28 ayat 19 sampai 20 berkata, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saudara, bagaimana supaya anak-anak kita menjadi seperti Kristus? Anak-anak kita hidup takut akan Tuhan, yaitu dengan cara memuridkan anak-anak yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Memuridkan anak-anak tidak mudah. Mari minta pertolongan Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus yang Tuhan taruh di dalam hati anak-anak, itu melembutkan hati anak-anak kita. Sehingga anak-anak mau membuka diri untuk dimuridkan oleh orang tua. Dan membuat anak-anak ini hidup seperti Kristus hidup. Sebagai orang tua, kita harus punya pikiran ke depan. Bagaimana nanti anakku ke depan?
10 tahun lagi, 15 tahun lagi, akan seperti apa mereka? Kehidupan bagaimana yang mereka hidupi? Itu harus kita pikirkan, saudara. Supaya generasi di bawah kita, yaitu anak-anak kita, atau bahkan sampai ke cucu kita, adalah generasi yang diberkati Tuhan, tetapi juga generasi yang hidupnya seperti cara Kristus hidup. Ingat bahwa Nimrod artinya pemberontakan. Pemberontakan yang dilakukan oleh Nimrod kepada Tuhan itu melahirkan kekacauan. Ketika anak-anak kita muridkan, mereka hidup seperti cara Kristus hidup, itu akan membuat anak-anak kita disertai oleh Tuhan. Dan mereka akan hidup menikmati anugerah Tuhan. Mereka akan hidup menikmati berkat Tuhan. Ketika anak-anak kita hidup seperti yang Tuhan perintahkan kepada kita. Firman Tuhan di dalam Matius 28 ayat 20 dikatakan, Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Saudara, penyertaan Tuhan itu sangat luar biasa. Jadi kalau kita punya generasi disertai oleh Tuhan, betapa dahsyatnya generasi-generasi ke depan. Karena mereka hidup bukan untuk memberontak kepada Tuhan, tetapi mereka hidup disertai oleh Tuhan. Kalau hidup berdasarkan pemberontakan kepada Tuhan, maka yang terjadi adalah kekacauan. Tetapi kalau hidup seperti Kristus hidup, takut akan Tuhan, itu akan membuat mereka disertai oleh Tuhan sampai akhir zaman. Amin. Mari muridkan anak-anak kita mulai dari sejak dini, supaya mereka hidup seperti cara Kristus hidup. Saya berdoa generasi kita ke depan adalah generasi yang akan melahirkan orang-orang yang takut akan Tuhan. Melahirkan orang-orang yang sejalan dengan Tuhan. Tundukkan kepalamu, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih untuk hari ini kami belajar bagaimana generasi yang disertai Tuhan adalah generasi yang memiliki karakter Kristus. Hamba berdoa supaya tidak ada pemberontakan di dalam keluarga demi keluarga. Biar kiranya anak-anak melakukan perintah Tuhan di dalam kehidupan. Supaya Tuhan yang menyertai kehidupan mereka dan mereka akan menjadi generasi yang diberkati oleh Tuhan. Kami bersyukur, kami menyerahkan kehidupan keluarga kami ke dalam tangan Tuhan. Biar kiranya kasih setia, anugerah dan kemurahan Tuhan yang menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah bergabung dalam program Aku dan Keluargaku. Saya berdoa program ini akan membuat keluarga kita diberkati oleh Tuhan. Menjadi keluarga yang kuat, yang mempermuliakan nama Tuhan. Selamat menikmati hari ini. Tuhan Yesus memberkati.